untuk mengetahui ya dalam kaidah ini. Kemudian di sana ya juga disebutkan ya nama lain dari kaidah ini, man ista'jala ma akharahu syar'. Jadi man ista'jala ma akharahu asyar' fa innahu yujza bi raddihi. Ya, ini semakna ya, barang siapa yang tergesa-gesa apa yang syariat itu telah mengakhirkannya, ya fa innahu, maka sungguhnya dia apa? Akan diberikan yujaza. Ya, fa innahu yujaza, maka sungguhnya dia akan berikan balasan bi raddihi, yaitu akan ditolaknya, maksudnya enggak jadi mendapatkan dari apa yang dijanjikan atau apa yang akan diberikan. Ya. Kemudian juga ya nama lain dari kaidah ini, al aslul muamalah ya binaqidil maksud al fasid. Al aslu ya al muamalah, ya bahasanya asal muamalah ya dalam muamalah binaqidil maksud al fasid. Itu ternyata apa? Ya, asal muamalahnya itu, apa yang dia lakukan itu ternyata apa? Ya, binaqidil maksud al-fasid. Itu apa? Dibatalkan dari maksud atau tujuan buruknya. Maksudnya gimana? Jadi seorang ketika ya membunuh siapa? Ya membunuh ayahnya misalnya. Ya, dalam hatinya dia ingin apa? Segera mendapatkan apa? Ya, mendapatkan warisan. Ya, ternyata apa? Ya, dihukumi, ya akhirnya apa? Hukumnya apa? Dia binaqidil maksud al fasid, itu dihukumi dengan apa? Ya, kebalikan dari apa? Tujuannya yang buruk. Ya, ternyata dia malah tidak mendapatkan apa? Warisan. Ya, ingin melakukan pembunuhan untuk mendapatkan apa? Warisan. Tetapi ternyata apa? Dihukumi ya dari maksud tujuannya yang buruk, kemudian malah tidak mendapatkan apa? Ya, harta warisan. Kemudian kemarin mungkin ada satu paragraf ya yang tidak kita baca. Ya, mungkin wa minha al-mutalliq fi maradi mautihi. Yaitu mutalliq seorang yang mentalak istrinya ya di saat ya sakitnya, itu sakit parahnya, fa inna zaujatahu tarithu minhu. Ya, tujuannya apa? Suami ini sudah di akhir hayatnya, ternyata malah mentalak istrinya. Ya, padahal si istri apa? Termasuk ahli waris kan? Ya, istri itu kalau Kalau ada anak, berapa bagian istri? 1/8. Kalau tidak ada anak, bagiannya berapa? 1/4. Ya, ternyata ya si suami itu mentalak. Tujuannya apa? Keinginannya adalah untuk menghalangi istrinya untuk mendapatkan apa? Warisan. Tapi ternyata apa? Ya, dari apa yang dia lakukan pentalakan ini, ya tidaklah menghalangi si istri untuk mendapatkan apa? Ya, warisan. Ya, tidaklah ya kemudian istri itu terhalang ya mendapatkan warisan dari laki-laki ini apabila laki-laki ini meninggal setelahnya. Bisa dipahami? Fa inna zaujatahu tarithu minhu, maka sungguhnya ya istrinya itu mewarisi darinya. Ya, jadi seorang suami mentalak istrinya. Ya, tujuannya apa? Supaya si istri tidak mendapatkan warisan. Kemudian laki-laki ini meninggal. Maka si istri mendapatkan warisan ya dari laki-laki ini. Bisa dipahami? Ya. Walau kharajat minal iddah. Sekalipun ya sudah ya keluar dari iddahnya. Ya, misalnya ya sudah keluar dari iddahnya suami berapa? Kalau meninggal itu 4 bulan 10 hari, walaupun keluar iddahnya, maka dia tetap mendapatkan warisan. Ya, tetap mendapatkan ya harta warisan. Tapi kalau sudah ditolak ya sebelumnya, ya maka nanti iddahnya ya bisa lain. Tetapi itu tadi intinya bahasanya si istri tetap mendapatkan warisan ketika suaminya ya mentalaknya ya sebelum meninggalnya. Jadi sebelum meninggal kemudian mentalak istrinya, maka si istri tetap saja ya mendapatkan warisan darinya, yaitu dari suami yang meninggal.
Ini yang kemarin ya belum kita baca dari kaidah. Kemudian ya terkait dengan ya dalil dari kaidah ini ya bahwasanya dalil di antara yang disebutkan dalam kaidah ini adalah sabdanya alaihi salatu wassalam. Sabdanya Rasulullah SAW yaitu al-qatil la yarith. Jadi seorang yang membunuh ya tidaklah mewarisi. Ya seperti tadi, ya seorang anak yang membunuh ayahnya, dia ingin segera mendapatkan hak warisan. Ya maka ya malah dia tidak mendapatkan apa? Harta warisan. Ya karena sabdanya alaihi salatu wassalam bahwasanya al-qatil la yarith. Itu seorang yang membunuh itu tidaklah ya mendapatkan warisan. Kemudian dalam riwayat yang lain wala yarithul qatil syai'an. Dan seorang yang membunuh apa? Tidaklah mewarisi sedikit pun. Dan juga dalam riwayat yang lainnya ya wa fi riwayah laisa liqatilin mirathun. Tidaklah ya bagi pembunuh ya seorang yang membunuh mirathun itu ya mendapatkan warisan ya. Di hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya dari sekelompok dari sahabat di antaranya Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Amr, ya, wa Ibnu Abbas dan juga Abu Hurairah dan selain mereka. Ini adalah merupakan hadis yang hasan ya dihasankan oleh ya Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sahih Al-Jami' dan juga dalam kitabnya Al-Irwa. Bisa dipahami kan dalilnya bahwasanya apa? Al-qatil la yarith. Seorang yang bunuh itu apa? Tidak mewarisi. Ya, atau dalam lafaz yang lain wala yarithul qatil syai'an. Di seorang yang bunuh tidaklah mewarisi sedikit pun. Dalam riwayat yang lain apa? Laisa liqatilin mirath. Ya tidak ada bagi seorang pembunuh ya harta warisan. Di antara ya dalil ya bahwasanya apa? Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Ya karena ketergesaannya ya untuk mendapatkan warisan ternyata malah apa? Dia sendiri terhalangi dari mendapatkan ya warisan dikarenakan dia apa? Membunuh muwarithnya, yaitu membunuh yang memberikan warisan. Kemudian ya di antara dalil yang ya disebutkan dari apa yang ulama menjadikan dalil padanya itu dalam perkara keharaman akan atau pengharaman terhadap khiyal. Apa khiyal? Apa khiyal? Tahu kan khiyal apa? Melakukan suatu apa? Tapi tujuannya adalah untuk apa? Ya? Hah? Apa? Ya untuk lari dari apa? Lari dari larangan. Ya maksudnya apa? Dilarang tapi mencari alasan-alasan yang lain. Karena khiyal itu kan alasan yang tidak dibenarkan di dalam ya syariat. Ya, kan diharamkan khiyal. Ini sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahud, yaitu apa? Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ya, walaqad ya dan sungguh ya kalian apa? Sungguh apa? Kalian telah mengetahui apa yang mereka apa? Ya, telah melampaui batas. Ya. Dan sungguh ya kalian telah mengetahui orang-orang yang apa? Telah melampaui batas dari kalian fis sabti. Ya, pada hari Sabtu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka kami katakan pada mereka apa? Kunu qiradatan khasiin. Ya, malah Allah Subhanahu wa taala apa? Hukumi ya bahwasanya apa? Mereka ya menjadi apa? Qiradah atau menjadi apa? Kera-kera dan juga apa? Ya mereka dalam keadaan hina dina. Yang mereka inginkan apa? Mendapat apa? Mendapatkan hasil apa? Hasil laut yaitu ikan. Ya dilarang apa? Yastadun, apa yastad? Mencari ikan apa menjaring ikan.
ya pada hari Sabtu, kemudian mereka pasang apa? Jaring pada hari Jumat. Kemudian mereka panen di hari Ahad. Yang penting kan hari Sabtu apa? Saya tidak melakukan apa? Perkara yang dilarang. Ini khiyal. Ya, maka ya khiyal yang mencari-cari alasan yang tidak dibenarkan, maka ya ini hendaknya seorang itu apa? Waspada ya dari hal tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala di sini apa? Ya menghukumi mereka apa? Enggak mendapat ya dapat ikan tapi mereka sendiri apa? Dirubah. Ya bahasanya mereka apa? Kunu qiradatan khasiin. Maka Allah Subhanahu wa taala menamai khiyal mereka, yaitu alasan yang mereka lakukan itu dengan i'tida. Ya i'tida apa? Pelampauan batas, yaitu telah melampaui batas. Kemudian ditambah lagi apa? Wala'anahum. Kemudian Allah melaknat mereka. Ya, ditambah lagi wa aqabahum. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka apa? Bil masakh. Yaitu dengan apa? Di apa masakh? Dengan kha. Dirubah menjadi apa? Jadi masakh, bedakan kha dengan ha. Kalau pakai ha mengusap, tapi kalau masakh pakai kha artinya apa? Dirubah menjadi ya masakh, yaitu perubahan dari kera menjadi kera dalam keadaan mereka hina dina. Ya. Bisa dipahami ya pendalilannya. Ya. Ini ya khiyal mereka malah mendapatkan balasan yang lain. Mereka dilaknat, ya mereka apa? Ya dianggap mereka yang mereka lakukan itu adalah merupakan pelampauan batas. Kemudian mereka dimasak menjadi apa? Qiradatan khasiin. Kemudian juga yang menunjukkan dalil akan hal ini ya dalam hadis Jabir bin Abdullah. Ya tadi dalam surat Al-Baqarah, tahu kan? Dalam surat Al-Baqarah ayat 65 yang walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kemudian dalam hadis Jabir bin Abdullah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW ya bersabda, yaqul qatalallahu liyahud. Ya kembali lagi orang Yahud. Memang orang Yahud ya dikenal dengan apa? Ya dengan apa? Ya ke apa? Ngeyel. Dikenal dengan apa? Yaitu tipu daya mereka dari khiyal, ya dari ya kedoliman, dari pelampauan batas, ya dari membunuh para nabi dan ya dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, yaitu qatalallahu liyahud. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala apa? Ya memerangi ya orang-orang Yahud. Lamma haramallahu alaihim suhumaha. Ya tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang dari mereka itu apa? Suhumaha, yaitu apa suhum? Lemak dari bangkai. Ya, lemak dari bangkai, jamaluh. Kemudian mereka apa? Menghias-hiasinya. Ya, dihias-hiasi maksudnya apa? Yaitu tadi melakukan apa? Khiyal lagi. Ya, jamaluh, mereka hias-hiasinya, tsumma ba'uh. Kemudian mereka jual, ya, fa'akaluha. Kemudian mereka makan hasil jualannya. Diharamkan apa? Lemak bangkai, kemudian mereka apa? Rubah dengan ini. Begitu pula orang-orang yang apa? Ya, melakukan khiyal. Ya sebagian dulu yang kita ya dengar ya tentang orang-orang yang misalnya apa? Ya bahkan ayam-ayam mati itu sudah ada apa? Penampungnya. Ya, ayam-ayam mati ya ketika kami ceritakan dengan para penyembelih ayam di Yaman, ya di tempatku ada orang-orang yang mengumpulkan dari apa? Ayam-ayam mati, kemudian apa? Mereka kumpulkan, kemudian nanti mereka apa? Ya hiasi dengan apa? Dengan warna kuning, yaitu kunir atau yang lainnya, kemudian nanti bisa dijual lagi jadi apa? Ya, hidangan istimewa keluarga. Kalau di Jawa sebutnya apa? Kayak gitu. H itu hidangan, I itu istimewa, K itu keluarga. Itu dijual dia apa? Ya, di jalan-jalan dia apa? Warung-warung kecil. Ya, di situ dijual. Ini di antara bentuk khiyal itu padahal apa? Sudah bangkai. Ya, diharamkan, tapi masih ada di tampung. Ya, kadang kalau lihat itu ya sebagian tukang ayam itu apa menyendirikannya disendirikan. Ya. Itu disendirikan, ya nggak tahu apakah itu termasuk orang yang melakukan seperti itu. Yang jelas bahasanya di sana ada orang yang melakukan apa? Ya mengumpulkan ayam yang telah mati kemudian apa? Ya dikasih kunir dan yang semisalnya kemudian bisa lagi ya mereka manfaatkan supaya bisa
dijual, ya, baik dari hatinya, ya, atau kepalanya, atau cekernya dan yang semisalnya. Ya, ini termasuk apa? Tindakan yang diharamkan. Begitu pula dalam hadis yang lain, dalam hadis Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW ya bersabda, la'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu. Ini pada kisah apa? Ini Allah Subhanahu wa taala melalat orang yang apa? Menghalalkan dan yang dihalalkan untuknya. Itu pada kisah apa ini? Seorang wanita apabila sudah ditalak apa? Dengan talak bain, ya kemudian nanti apa? Ya si suami ini, mantan suami ini kemudian apa? Ya janjian dengan seorang. Ya, janjian dengan seorang, kamu nikahi istriku, tapi kamu enggak boleh ya bersetubuh dengannya. Ya, enggak boleh bersetubuh dengannya. Ya, kemudian akhirnya apa? Dinikahi. Ya, setelah dinikahi dicerai. Ya, supaya kembali kepada ya yang pertama. Ini namanya muhallil sama muhallal lah. Ya, ini masuk dalam pembahasan fikih. Ya. Dan ini terjadi enggak? Ya, terjadi, banyak. Ya, terjadi. Ya, hal tersebut ya terjadi di zamannya Nabi SAW ya terjadi. Kemudian apa? Diingatkan bahwasanya apa? Ya, itu laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ya muhallil, yaitu apa? Menghalalkan, yaitu menikahi ya seorang wanita yang sudah ditalak bain. Ya, kenapa? Karena seharusnya kalau sudah ditalak bain, dia harus menikah dengan orang lain. Kemudian menikah dengan orang lain apa? Harus sudah apa? Ya, harus sudah bersetubuh. Ya, sudah bersetubuh, baru kemudian misalnya nanti memang dicerai kemudian baru apa? Bisa kembali pada suaminya yang pertama kali. Tapi kalau janjian dengan orang yang apa? Menghalalkan tadi, kemudian pokoknya apa? Kamu nikahi istriku, mantan istriku, kemudian tapi apa? Kamu tidak boleh menjimai. Maka hal ini adalah ya termasuk yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini pentingnya antara apa? Qawaid fikih dengan apa? Ilmu fikih. Ya, karena ya dari qawaid fikih ya di situ terdapat contoh-contoh yang ya banyak ya terkait dengan kasus ya atau masalah yang masuk ya di dalamnya. Ya, jadi ya itu tadi juga masuk apa? Masuk khiyal juga. Ya, masuk khiyal itu tadi. Ya, melakukan alasan ya untuk membenarkan untuk apa melegalisasi dari apa yang ya pada hakikatnya adalah yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu masuk dalam ya yaitu khiyal. Makanya ya seorang penuntut ilmu ya kita sering ya dinasihati oleh ya guru kami yaitu Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, yaitu thalabul ilm jangan sampai ya suka berbuat khiyal. Ya cari-cari alasan yang tidak dibenarkan secara syariat, yaitu dengan dusta dan yang semisalnya. Ya, bahkan terjadi maksudnya apa? Khiyalnya sampai ya malsukan hasil ya karena di sana ada ujian Quran misalnya. Dalam 1 tahun ada ujian Quran, kemudian di antara mereka ada yang memalsukan hasil ujian. Ya, intinya apa? Ya pakai kertas, intinya sudah pokoknya intinya khiyal lah. Ya, kemudian akhirnya malah apa? Diusir. Ya, diusir dari pondok, ya dari masjid ya karena tidak layak ya para penuntut ilmu itu melakukan apa? Khiyal. Ya, karena khiyal itu adalah suatu yang apa? Tercela. Ya, dusta, khiyal. Ini adalah yang tercela, perkara yang tercela pada para penuntut ilmu. Ya, para penuntut ilmu apa? Sangat harus menjauhi dari khiyal, dusta, ya apalagi terkait dengan uang, terkait dengan harta. Ya, semisal ini maka ya terkait dengan ya uang dakwah dan yang semisalnya, maka ini adalah perkara yang besar yang seorang penuntut ilmu itu harus apa? Ya menjauh dari perkara-perkara yang mendatangkan ya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Dia melakukan kedustaan atau melakukan ya khiyal. Ini dalam ya menuntut ilmu. Ya, karena tidak akan mendatangkan keberkahan ya pada ilmunya. Ya, pada ilmunya apabila seorang itu apa terbiasa ya melakukan ya alasan begini dan begitu yang tidak dibenarkan dalam ya syariat. Kemudian di antara contoh-contoh dari kaidah ya sebagaimana telah kita sebutkan juga, man qatala ya muwarithahu ya khurima minal miras, maka barang siapa yang membunuh ya orang yang mewarisi ya maka dia dihalangi atau diharamkan
ya terhalangi dari mendapatkan warisan. Ya, kemudian man talaqa zaujatahu batatan ya fi maradil maut, barang siapa yang mentalak istrinya ya batatan, itu ditolak ya bain, ketika dia ya dalam keadaan sakit yang menghantarkan kepada kematiannya, ya dengan tujuan apa? Menghalangi si istri ini dari mendapatkan warisan, maka ya si istri itu apa? Ya mendapatkan warisan dari ya si suami. Kemudian juga ya terhalanginya orang yang apa? Musolah, yang kemarin apa? Diberikan wasiat kepadanya, dari wasiat apabila apa? Ya ternyata yang di musolnya ini, yang di wasiati ini membunuh al-musi, yaitu membunuh ya seorang yang mewasiatkan. Kemudian ya di antara contohnya, barang siapa yang dia menikahi seorang wanita yang masih dalam iddahnya, ya dalam iddahnya ya dari selainnya maksudnya, ya maka sungguhnya diharamkan wanita tersebut padanya takbidan, ya bahkan itu selama-lamanya diharamkan padanya, itu ingda ba'dil fuqaha, ya karena nikah ya yang dilakukan pada masa iddahnya wanita, maka itu nikahnya batil, ya nikahnya rusak, harus dipisahkan. Bahkan menurut sebagian fuqaha mengatakan akhirnya laki-laki ini ya tidak boleh menikahinya ya selama-lamanya. Ya, kemudian man aradal firar minaz zakah qabla tamamil haul ya bitangki sinisab fa inna zakah tajibu alaih. Ya, barang siapa yang ingin lari dari zakat ya sebelum sampai nisabnya, dia lakukan kurangi. Ya, sebelum sempurna 1 tahun kemudian dikurangi. Bagaimana caranya? Ini kembali lagi khiyal lagi. Ya, fa inna zakah tajibu alaih. Maka wajib zakat itu diwajibkan padanya. Berarti dihukumi dengan lawan dari maksudnya. Maksudnya untuk lari dari zakat. Ternyata hukumannya dia wajib zakat. Ya, bisa dipahami di sini. Ya, contohnya. Kemudian al-ghal minal ghaimah yuhramu sahmuhu minha ala qaul. Yaitu al-ghal. Apa al-ghal minal ghanimah? Ya, seorang yang melakukan gulul. Ya, harta warisan belum harta perang, hasil rampasan perang belum dibagi, kemudian dia curi, ambil. Ya, kemudian maka di sini diharamkan bagiannya. Ya, bagian dari ghanimah ini menurut ya satu pendapat. Ya, ini di antara di antara contoh yang lain. Barang siapa yang membunuh seorang ya atau mensihir seorang dengan maksud bisa menikahi istri seorang ini. Bisa enggak? Terjadi enggak? Ini terjadi. Ya, supaya nikah dengan istrinya. Maka ya wanita ini tidak halal baginya. Ya, tidak menjadi halal baginya dan dilarang ya dari menikahinya, yaitu menikahi wanita tersebut. Ya, ini diantara judul contoh dari kaidah. Kemudian waktunya masih, kita lanjutkan ya, fi tahrimi idza raja'a ilal amal ya au syartihi. Itu dalam pengharaman apabila yang diharamkan itu kembali kepada amalan, ya kepada zatnya amalan ya ataupun kepada syaratnya. Ya, mungkin bisa dibaca dulu. Siapa yang baca baitnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhim rahimahullah, wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadhu fasadin wa khalal. Ya, jazakallahu khair. Itu perkataan nadhim, itu penyusun bait syair ini, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, pada bait ke-30, wa in atat tahrimu fi nafsil amal. Itu apabila atau jikalau pengharaman itu datang pada amalan itu sendiri.
ya pada zatnya amalan, au syartihi atau pada syaratnya, ya maka hukumnya adalah apa? Fadu fasadin wa khalal. Ya maka ya amalan tersebut ya menjadi apa? Rusak, fadu fasadin wa khalal, dan juga memiliki apa? Kecacatan, yaitu memiliki ya yaitu bahasanya apa? Memiliki rusak, yaitu dan juga apa? Khalal, yaitu fasad. Ya, itu fasad dan khalal, itu cacat. Ya, jadi hal ini terkait dengan ya terkait dengan apa yang ditunjukkan ya dari kaidah ini tentang rusaknya atau butalannya apa yang dilarang ya darinya. Dan nanti terkait misalnya apa dengan jual beli juga ya bahasanya apa ya Rasulullah SAW melarang dari apa, nah Rasulullah SAW an bai'il gharar, ya bahasanya Rasulullah SAW melarang dari apa, jual beli gharar, itu yang terdapat di dalamnya apa, tipuan ya. Jadi apabila menipu ya pada zatnya maka apa ya di situ apa terlarang ya terhadap apa yang dia jual. Ya, misalnya apa? Menjual suatu yang apa? Yang terdapat di dalam kandungan, ya, bai'ul hamal fil batan. Ya, yaitu apa? Menjual ya janin yang terdapat di perut. Ya, saya jual ya kambing ini dan saya jual apa yang berada di perutnya. Ya, ternyata apa? Ya, tidak ada misalnya. Ya, seperti itu. Maka ini ya karena ada ya gharar, yaitu ketidakjelasan dalam apa yang dijual ya terhadap apa yang tidak ya terhadap apa yang dijual. Ini sebagai ya contoh permisalan. Dan insyaallah seperti biasanya ya kita baca dulu ya, nanti kita akan bahas kembali tentang apa dalil kaidah, kemudian contoh-contoh kaidah. Perkataan syarih yaitu pensarah hafizallahu rahimahullah taala, hada hukmul ibadat. Maka ini adalah hukum ibadat al-waqi'ah yang terjadi ya ala wajihin muharram, yaitu bahasanya dilakukan dengan cara yang diharamkan. Fa in ada tahrimu ila nafsil ibadah, apabila pengharaman tersebut ya kembalinya kepada apa, zatnya ibadah, ya zatnya ibadah. Misalnya apa lagi, misalnya seorang berpuasa pada hari raya, ya boleh enggak puasanya? Tidak, ya karena larangnya kepada apa? Zatnya ibadah. Maka puasanya walaupun dia berpuasa pada waktu 1 Syawal, saya kuat mampu. Tapi yang dia lakukan itu adalah puasa yang apa? Yang diharamkan, ya karena kembali ke zatnya ibadah. Ya, kembali kepada zatnya ibadah. Ya, au ada ila syartiha. Ya, atau kembali kepada apa? Syaratnya. Ya, kembali pada apa? Syaratnya. Misalnya apa? Seorang sholat tapi tidak termasuk surutnya sholat apa? Berwudu kan? Ya, kemudian dia tidak berwudu. Walaupun dia sholat sampai ribuan kali kemudian tidak berwudu, maka sholatnya apa? Batal. Kenapa? Kembali ke larangan, kembali kepada zatnya ibadah, kepada syaratnya ibadah. Ya, pada syaratnya ibadah fal amal batilun. Ya, maka amalan itu batil. Kemudian contoh di sini yang didatangkan oleh muallif ya, as-sholatu fi waqtin nahi. Ya, yaitu sholat di waktu ya larangan. Ya, di waktu yang terlarang. Jadi ya, sholat di waktu yang terlarang. Ini telah datang ya penyebutan beberapa hadis tentang penjelasan akan ya waktu yang dilarang ketika seorang itu melakukan sholat. Ya, sebagaimana dalam hadis Uqbah bin Amir, ya thalathu saat kana Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihin. Ya, 3 waktu ya yang Rasulullah SAW apa melarang kami untuk ya melakukan sholat di dalamnya, itu di dalam 3 waktu ini. Ya, au an-nakbara fihin mautana, atau ya kami ya mengkubur ya orang-orang yang meninggal ya di antara kami di 3 waktu ini. Ya, kapan waktu ini? Yaitu yang pertama adalah hina tatlu'us syam. Ya, bazighatan hatta tartafi. Yaitu ketika pas terbitnya matahari. Ya, ketika pas terbitnya matahari ya maka tidak boleh ya melakukan ya melakukan sholat ya, dan juga apa tidak boleh apa menguburkan
jenazah hingga hatta tartafi, hingga apa? Matahari itu apa? Naik. Ya, bukan pada waktu terbitnya tapi sudah agak meninggi. Ya, wahina yakum ya qaim adz-dzahirah. Dan juga ketika apa? Matahari itu di tengah kepala. Ya, tidak ada bayangan. Ya, maka ketika di tengah kepala kita, ya tidak ada bayangan atau saat teriknya matahari pas ya matahari berada di tengah kepala kita, hatta tamil syams, hingga matahari itu apa? Condong. Itu ya, matahari itu condong, yaitu telah tergelincir waktunya. Kemudian wahina tudhifu syam lil ghurub, dan juga ketika apa? Matahari itu sudah hendak apa? Tenggelam. Ya, hatta taghruba. Ya, maka 3 waktu ini sehingga tenggelam. Tidak adalah waktu-waktu yang dilarang apa? Ya, dilarang di dalamnya salat. Ya, dilarang di dalamnya salat, itu salat yang apa? Ghair dzatil asbab. Ya, salat yang tidak memiliki sebab. Seperti salat apa? Salat sunnah mutlak. Ya, kalau salat sunnah dzatul asbab, salat sunnah yang memiliki sebab contohnya apa? Tahiyatul masjid, salat wudu, ya, itu memiliki sebab, yaitu antum masuk ke masjid, kemudian antum salat tahiyatul masjid, maka di situ adalah ya sebabnya karena memasuki masjid, atau salat sunat wudu, karena setelah wudu kemudian apa? Melakukan salat. Ya, wa butlanu salati tatawwu ghairu dzatil asbab fi waqtin nahyi, ini adalah ya pendapatnya Hanabilah. Ya, dan ini juga adalah merupakan pendapatnya jumhur. Ya, pendapatnya Hanabilah dan pendapatnya jumhur, ya, bahwasanya apa? Batal salat tatawwu, salat sunnah, ya, yang itu bukan salat ya yang memiliki sebab pada waktu yang dilarang. Ya, pada waktu yang dilarang. Kemudian au wa huwa mustabirul kiblah, atau seorang salat kemudian apa? Membelakangi kiblah dengan sengaja. Misalnya, salatnya menghadap ke barat kemudian dia salat menghadap ke timur. Ya, ini sebagian yang dilakukan oleh apa? Orang-orang yang memiliki kepercayaan kan. Jadi kalau pagi hari itu sembahyangnya kemana? Ke timur, yaitu ke arah terbitnya matahari. Ada enggak ini? Di sini ada kepercayaan seperti ini. Ya, pernah lihat ya seorang yang apa? Ketika terbitnya matahari intinya mengarah ke timur, kemudian apa? Ya, seakan-akan yang terlihat yaitu dia sembahyang. Itu melakukan apa? Melakukan ibadah. Ya, seperti itu, maka ini adalah ya membelakangi kiblat. Atau seorang yang melakukan sholat kemudian apa? Ya, membelakangi kiblat. Kiblatnya ke barat, dia menghadap ke timur. Ya, bahkan ya sekarang dijadikan apa? Ya, mainan. Ya, seakan-akan apa? Itu hal yang dianggap sepele. Ya, itu kadang ya di YouTube itu keluar kayak gitu kan. Kemudian apa? Sholatnya ternyata apa? Sholat seharusnya gini, ternyata sholatnya gini, balik gini. Naudzubillah. Ya, ini main-main. Ya, tapi main-main yang apa? Yang dianggap ya sepele, padahal ini adalah perkara besar. Ya, ini bercanda tapi apa? Ya, kemudian ya melakukan hal tersebut supaya apa? Orang tertawa dan yang semisalnya, maka ya waspada, hendaknya seorang itu apa? Melakukan ya praktek kekufuran ya sedangkan dia tidak ya merasa darinya. Ya. Ini terjadi wa huwa mustabirul kiblah au wa alaihi najasah, atau tahu dia ya dalam ya pakaiannya ada najasah ya sedangkan tidak ada udzur yang ada bersamanya. Au wa huwa muhdits, atau seorang salat tetapi apa? Muhdits apa? Apa Abdullah? Muhdits. Ya, punya hadas, yaitu batal, ya dia enggak punya wudu. Kemudian dia salat begitu saja. Ya, atau seorang imam karena malu terdengar sama jamaah dia apa keluar angin, tetapi apa ya tetap saja ya dia berada di depan ya mengimami sedangkan apa dia sudah batal sholatnya. Ya, maka ketika seperti ini makmum ya sholat sendiri ya apabila melihat misalnya apa imamnya memang benar-benar apa telah keluar hadas, ya telah keluar angin misalnya. Ya, wa awalam yanwi, ya atau tidak berniat, au akhalla bi ruknin min arkanis shalah, ya atau mencacat ya kurang dalam rukun dari rukun-rukun salat, au syartin min surutiha, ya atau syarat-syaratnya, ya syarat dari syarat-syarat salat. Wa kadzalika shaumu ayaman nahi, begitu pula apa berpuasa ketika apa
ya di hari larangan, yaitu puasa pada hari Id, ya, pada hari Id dan yang semisal yang demikian itu. Bisa dipahami kan ini kan? Ya. Wa nahwu dzalik, ya, dan semisal yang demikian itu fal ibadatu fi hadhil masail batilah. Maka ibadah pada, ya, contoh-contoh ini atau permasalahan-permasalahan ini adalah batilah. Wa amma in kana tahrim la yaudu ila nafsil ibadah. Adapun apabila pengharaman itu tidaklah kembali kepada zatnya ibadah, tidak pula kepada syaratnya, ya, fa innal ibadah sahihah, ya, maka, ya, ibadahnya itu adalah sahihah, ya, tetapi apa? Dilarang, ya, darinya. Ya, seperti apa? Seorang berwudu, ya, menggunakan, ya, ina bejana yang diharamkan, yaitu dari emas ataupun dari fiddah, atau ternyata apa? Bejananya itu dari ghasab, yaitu mengambil dengan tanpa izin pemiliknya. Ya, bisa dipahami kan di sini kan? Aw shalla wa alaihi imamah harir. Salatnya sah, tetapi, ya, dia melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Salat dengan apa? Menggunakan imamah harir. Karena harir itu apa? Sutra, itu dilarang, ya, untuk rijal. Ya, atau seorang mengakukan apa? Memakai cincin dari apa? Aw khatam dhahab. Ya, dan yang semisalnya, ya, sholatnya sah, tetapi apa yang dia lakukan, ya, itu, ya, perbuatan dosa. Tetapi ini bukan terkait dengan apa? Zatnya ibadah ataupun syaratnya ibadah, tetapi karena perkara lain. Bisa dipahami? Ya, karena perkara yang lain. Fasolatu sahihata, ya, fasolatu sahihatun ma'a khurmatil istimal. Maka sholatnya sah, ya, tetapi yang dia lakukan itu diharamkan. Bisa dipahami di sini? Ya. Insyaallah, ya, kita akan, ya, datangkan pada kesempatan yang akan datang, ya, terkait dengan apa? Ya, terkait dengan dalil-dalil, ya, dalil-dalil, ya, dari kaidah. Ya, misalnya apa? Wathiyabuka fatahir, ya, wathiyabaka fatahir, yaitu ketika, ya, seorang sholat maka hendaknya dia apa? Ya, menggunakan pakaian yang suci. Ya, karena dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga, ya, di antara kaidahnya la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Itu Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menerima salat dari salah seorang kalian apabila dia, ya, memiliki hadas, ya, hingga dia berwudu. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Itu di antara, ya, dalil, ya, dan di sana, ya, insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan berikan tambahan terkait dengan kaidah, ya, fit tahrim, ya, idza raja ilal amal au syartihi. Kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.